Bayangkan kamu sedang berlibur di sebuah negara yang indah, tapi tiba-tiba suara ledakan mengguncang kota, atau kamu sedang jalan santai, lalu sadar bahwa setiap sudut jalan menyimpan bahaya yang bisa merenggut nyawamu kapan saja. Dunia memang luas dan penuh keindahan. Tapi tahukah kamu, ada beberapa negara yang justru terkenal bukan karena pariwisatanya, melainkan karena tingkat bahayanya yang bikin merinding. Inilah 7 negara paling berbahaya di dunia yang mungkin gak pernah kamu sangka sebelumnya. Bayangkan sebuah negara dengan pegunungan yang indah, lembah yang hijau, dan sejarah ribuan tahun yang kaya akan peradaban. Dari jauh, Afghanistan terlihat seperti negeri yang penuh pesona, tempat di mana budaya kuno masih terjaga. Namun, di balik keindahan alamnya, tersimpan kenyataan pahit. Afghanistan adalah salah satu negara paling berbahaya di dunia. Sejak puluhan tahun lalu, Afghanistan tidak pernah benar-benar merasakan damai. Perang, perebutan kekuasaan, dan konflik yang tak ada habisnya menjadikan negara ini seperti medan pertempuran abadi. Bayangkan, setiap hari masyarakat di sana hidup dalam ketakutan. Suara tembakan dan ledakan bukan lagi hal yang mengejutkan, tapi sudah seperti bagian dari rutinitas. Anak-anak yang seharusnya berlari riang di jalanan, justru tumbuh dengan wajah penuh kecemasan karena mereka tahu, bahaya bisa datang kapan saja. Salah satu hal yang membuat Afghanistan begitu berbahaya adalah hadirnya kelompok bersenjata yang terus berkonflik dengan pemerintah maupun pihak asing. Bom bunuh diri, penyerangan mendadak, hingga penculikan sering terjadi. Bahkan untuk sekadar bepergian dari satu kota ke kota lain, warga harus mempertaruhkan nyawa mereka. Tak heran, banyak negara di dunia melarang warganya bepergian ke Afghanistan karena risiko keamanannya sangat tinggi. Namun, ancaman di Afghanistan tidak hanya datang dari konflik senjata. Kemiskinan, minimnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya infrastruktur membuat kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit. Bayangkan, banyak orang sakit yang tidak bisa mendapat pengobatan karena rumah sakit hancur akibat perang, atau karena obat-obatan tidak sampai ke desa mereka. Yang lebih menyedihkan, jutaan penduduk Afghanistan akhirnya terjebak dalam siklus ketakutan dan kesengsaraan. Mereka ingin damai, mereka ingin hidup normal, tapi kondisi politik dan konflik yang tak kunjung usai membuat mimpi itu terasa jauh. Afghanistan adalah contoh nyata betapa sebuah negara bisa indah secara alam, tapi begitu menakutkan untuk ditinggali. Dan inilah alasan kenapa Afghanistan sering masuk daftar teratas negara paling berbahaya di dunia. Bayangkan sebuah negara di pesisir Afrika Timur, dengan garis pantai yang panjang menghadap Samudra Hindia. Lautnya biru, pasir pantainya putih, dan jika dilihat sekilas, Somalia bisa saja menjadi destinasi wisata tropis yang memikat hati. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Somalia dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia, dan kisah di baliknya benar-benar mencengangkan. Sejak runtuhnya pemerintahan pusat pada awal tahun 1990-an, Somalia terjebak dalam kekacauan yang tak berujung. Bayangkan sebuah negara tanpa pemerintah yang benar-benar berfungsi. Tidak ada hukum yang jelas, tidak ada keamanan, tidak ada jaminan hidup normal. Yang ada hanyalah kelompok bersenjata yang berebut wilayah, suku-suku yang saling berperang, dan rakyat yang hidup di tengah rasa takut. Salah satu hal yang membuat Somalia terkenal di seluruh dunia adalah fenomena perompakan lautnya. Pernahkah kamu mendengar kisah kapal-kapal besar yang dibajak di perairan Afrika? Ya, sebagian besar itu terjadi di lepas pantai Somalia. Para perompak bersenjata berani menghadang kapal kargo internasional, bahkan menyandera awak kapalnya untuk menuntut tebusan jutaan dolar. Bayangkan, laut yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi nelayan, justru berubah menjadi lautan penuh teror. Namun, ancaman di Somalia tidak hanya berasal dari laut. Di daratan, kelompok militan seperti Al-Shabaab menciptakan ketakutan dengan serangan bom, penculikan, hingga penyerangan terhadap warga sipil. Hidup sehari-hari di Somalia seperti berjalan di atas ranjau, kita tidak pernah tahu kapan bahaya akan meledak. Selain konflik,
Somalia juga dilanda kelaparan dan kemiskinan yang parah. Kekeringan yang berkepanjangan membuat jutaan orang kesulitan mendapatkan makanan dan air bersih. Anak-anak yang seharusnya tumbuh sehat, banyak yang menderita gizi buruk. Ironisnya, bantuan kemanusiaan dari luar negeri sering terhambat karena wilayahnya terlalu berbahaya untuk dimasuki. Masyarakat Somalia hidup dalam lingkaran tak berujung, di satu sisi mereka berjuang melawan kemiskinan, di sisi lain mereka harus menghadapi ancaman senjata. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada kepastian masa depan. Somalia adalah gambaran nyata dari sebuah negeri yang indah secara alam, tapi hancur karena konflik dan kekuasaan. Itulah sebabnya, Somalia selalu masuk daftar negara paling berbahaya di dunia. Bayangkan sebuah negeri di Timur Tengah yang dulunya dikenal sebagai Arabia Felix atau Arab yang bahagia. Yaman memiliki sejarah panjang, warisan budaya kuno, bahkan arsitektur kota tuanya seperti Sanaa yang mirip negeri dongeng. Lautnya indah, pasar-pasarnya penuh warna, dan gunung-gunungnya kokoh berdiri. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, Yaman kini menjadi salah satu negara paling berbahaya di dunia. Sejak 2015, Yaman terperangkap dalam perang saudara yang brutal. Konflik antara kelompok Houthi, pemerintah, dan intervensi negara lain menjadikan negeri ini tidak pernah benar-benar aman. Bayangkan saja, langit Yaman sering dihiasi bukan oleh awan putih, tapi oleh suara pesawat tempur dan dentuman bom. Rumah-rumah hancur, sekolah runtuh, dan rumah sakit penuh dengan korban perang. Hidup di Yaman berarti hidup dalam ketakutan setiap hari, karena serangan bisa datang kapan saja, bahkan saat orang sedang tidur. Yang membuat kondisi Yaman semakin mengerikan adalah bencana kemanusiaan yang ditinggalkan perang. Persediaan makanan sangat terbatas, harga-harga melambung tinggi, dan distribusi bantuan seringkali terhambat oleh pertempuran. Bayangkan anak-anak kecil dengan tubuh kurus kering karena kelaparan, mata mereka kosong menatap masa depan yang seolah tidak pernah datang. UNICEF bahkan menyebut Yaman sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Air bersih juga menjadi masalah besar. Banyak warga Yaman yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan beberapa liter air yang kadang sudah terkontaminasi. Akibatnya, penyakit menular seperti kolera merebak dengan cepat, menambah penderitaan rakyat yang sudah rapuh karena perang. Namun, yang paling memilukan adalah hilangnya rasa normal dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh besar dengan suara ledakan, bukan lagu pengantar tidur. Orang tua setiap hari berdoa agar keluarganya selamat, bukan untuk hidup mewah. Dan generasi muda yang seharusnya belajar membangun masa depan, justru terjebak dalam lingkaran perang dan penderitaan. Yaman adalah bukti nyata betapa sebuah negara yang dulunya disebut tanah bahagia, bisa berubah menjadi tempat yang paling berbahaya untuk ditinggali. Dan sampai hari ini, dunia masih menyaksikan penderitaan rakyat Yaman yang seolah tak berkesudahan. Irak, sebuah negeri yang dulunya disebut sebagai cradle of civilization, atau tempat lahirnya peradaban manusia. Dari tanah Mesopotamia inilah peradaban besar seperti Babilonia dan Sumeria pernah berdiri megah, meninggalkan warisan sejarah yang tak ternilai. Bayangkan, tanah yang dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, kini justru dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Semenjak invasi militer pada tahun 2003, Irak tidak pernah benar-benar pulih. Perang yang berkepanjangan telah meninggalkan luka yang dalam. Kota-kota besar seperti Baghdad yang dulu ramai, kini dihiasi bangunan-bangunan rusak, pos pemeriksaan militer, dan jalanan yang penuh ketegangan. Suara tembakan dan ledakan bom bunuh diri sering terdengar, seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ancaman terbesar di Irak datang dari konflik bersenjata, terorisme, serta ketidakstabilan politik. Kehadiran kelompok militan, terutama ISIS beberapa tahun lalu, membuat kondisi Irak semakin mengerikan. Bayangkan, sebuah kelompok yang menguasai sebagian besar wilayah, mendirikan pemerintahan bayangan, dan menggunakan kekerasan ekstrim untuk menakut-nakuti masyarakat.
Kota Mosul, misalnya, pernah menjadi pusat kekuasaan ISIS, di mana penduduknya hidup dalam aturan keras dan penuh ketakutan. Meski kini ISIS sudah banyak melemah, ancaman masih tetap ada. Bom bunuh diri, penyerangan, dan konflik antar kelompok terus menghantui rakyat Irak. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, pasar, masjid, bahkan sekolah bisa menjadi sasaran serangan. Selain itu, Irak juga menghadapi masalah besar lain, kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang hancur akibat perang. Bayangkan mencoba membangun kehidupan normal, tapi listrik sering padam, air bersih sulit didapat, dan rumah sakit penuh dengan korban konflik. Bagi rakyat Irak, bertahan hidup setiap hari sudah menjadi perjuangan luar biasa. Yang paling memilukan, generasi muda Irak tumbuh dengan trauma. Anak-anak tidak lagi bermain dengan bebas, mereka belajar mengenali suara tembakan lebih dulu daripada suara musik. Dan para orang tua selalu dihantui rasa khawatir apakah keluarganya bisa selamat melewati hari itu. Irak adalah cermin betapa sebuah negeri dengan sejarah yang kaya bisa runtuh oleh perang dan kekerasan. Sebuah tanah yang dulunya melahirkan peradaban, kini justru menjadi salah satu tempat paling berbahaya untuk ditinggali. Bayangkan sebuah negara muda yang penuh harapan. Pada tahun 2011, Sudan Selatan resmi merdeka dari Sudan, menjadikannya negara termuda di dunia. Saat itu, rakyat bersorak, mimpi tentang kehidupan baru yang damai dan sejahtera begitu besar. Namun, siapa sangka, dalam waktu singkat, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk. Kini, Sudan Selatan dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Setelah merdeka, bukannya damai, Sudan Selatan justru terjerumus dalam perang saudara yang brutal. Pertikaian antara kelompok etnis, perebutan kekuasaan politik, dan konflik bersenjata membuat negeri muda ini hancur berantakan. Bayangkan, kota-kota yang baru saja ingin membangun infrastruktur, malah luluh lantak oleh ledakan dan tembakan. Desa-desa terbakar, keluarga tercerai-berai, dan jutaan orang terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka. Kondisi ini semakin diperparah oleh kekejaman milisi bersenjata. Laporan tentang penyerangan brutal, pembantaian, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi cerita yang terlalu sering terdengar. Bagi rakyat Sudan Selatan, rasa aman seolah menjadi hal yang mustahil. Selain konflik senjata, krisis kemanusiaan juga menjadi wajah kelam negara ini. Kekurangan pangan melanda hampir seluruh wilayah. Bayangkan anak-anak kecil dengan tubuh kurus kering, perut buncit karena kelaparan, dan mata kosong yang menatap tanpa harapan. Kekeringan dan minimnya distribusi makanan membuat Sudan Selatan dilanda salah satu krisis gizi terburuk di dunia. Air bersih juga menjadi masalah besar. Banyak orang terpaksa meminum air yang kotor dan terkontaminasi, yang pada akhirnya menimbulkan penyakit mematikan. Rumah sakit yang terbatas tidak mampu menampung semua pasien, sementara obat-obatan langka dan mahal. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa rakyat Sudan Selatan sebenarnya hanya ingin hidup normal. Mereka ingin bekerja, ingin membangun keluarga, ingin sekolah. Namun, kenyataan pahit perang dan kekacauan membuat semua itu seolah hanyalah mimpi yang tak mungkin terwujud. Sudan Selatan adalah gambaran betapa sebuah negara bisa lahir dengan penuh semangat, namun tumbuh di atas darah dan air mata. Harapan yang dulu begitu tinggi, kini tenggelam dalam konflik dan penderitaan. Dan inilah alasan mengapa Sudan Selatan selalu masuk dalam daftar negara paling berbahaya di dunia. Bayangkan sebuah negara yang berada tepat di jantung benua Afrika. Jika dilihat di peta, Republik Afrika Tengah terlihat seperti negeri yang tenang, dengan hutan hujan tropis, sungai-sungai yang indah, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, emas, berlian, hingga kayu berharga. Seharusnya, negeri ini bisa makmur. Namun kenyataannya justru tragis, Republik Afrika Tengah dikenal sebagai salah satu negara paling berbahaya di dunia. Sejak merdeka pada tahun 1960-an, negara ini tidak pernah benar-benar stabil. Kudeta demi kudeta, perebutan kekuasaan, dan konflik antar kelompok membuat rakyatnya hidup dalam ketakutan.
Bayangkan, sebuah negara tanpa pemerintahan yang benar-benar kuat untuk melindungi rakyatnya. Yang berkuasa justru seringkali kelompok milisi bersenjata yang berebut wilayah. Hidup di Republik Afrika Tengah berarti hidup dalam bahaya setiap hari. Kekerasan bersenjata sering meletus mendadak. Desa-desa dibakar, orang-orang dipaksa mengungsi ke hutan atau ke kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak. Banyak warga sipil yang menjadi korban meski tidak terlibat dalam konflik apapun. Yang lebih mengerikan, konflik di KAR seringkali disertai dengan kekejaman yang luar biasa. Laporan tentang pembunuhan massal, pemerkosaan, hingga penggunaan anak-anak sebagai tentara bukanlah hal asing di sana. Anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah, justru dipaksa mengangkat senjata dan berperang. Bayangkan betapa hancurnya masa depan generasi muda mereka. Selain ancaman kekerasan, rakyat juga harus berjuang melawan kemiskinan ekstrim. Republik Afrika Tengah termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Infrastruktur hampir tidak ada, listrik sering mati, air bersih sulit didapat, dan layanan kesehatan nyaris lumpuh. Jika seseorang sakit, kemungkinan besar mereka tidak bisa berobat karena rumah sakit terlalu jauh, obat langka, atau biayanya terlalu mahal. Kondisi ini diperburuk dengan adanya bencana kelaparan. Banyak keluarga hanya makan sekali sehari dengan makanan seadanya. Anak-anak kurus kering, dan banyak yang meninggal karena gizi buruk atau penyakit yang seharusnya bisa diobati. Republik Afrika Tengah adalah gambaran nyata bagaimana kekayaan alam tidak menjamin kemakmuran. Kekuasaan yang dipenuhi kekerasan, perang antar milisi, dan lemahnya pemerintahan membuat negara ini berubah menjadi salah satu tempat paling berbahaya untuk ditinggali. Sebuah negeri di jantung Afrika, tapi penuh luka yang mendalam. Suriah, sebuah negeri di Timur Tengah yang dulunya terkenal dengan sejarah panjangnya, pasar tradisional yang ramai, serta kota-kota kuno seperti Aleppo dan Damaskus yang dianggap sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia. Jika kita mundur beberapa dekade ke belakang, Suriah adalah tujuan wisata sejarah yang menakjubkan. Namun kini, nama Suriah lebih sering dikaitkan dengan perang, kehancuran, dan penderitaan. Sejak tahun 2011, Suriah dilanda perang saudara yang sangat brutal. Awalnya, konflik dimulai dari demonstrasi rakyat yang menuntut perubahan. Tapi keadaan cepat berubah menjadi pertumpahan darah besar-besaran. Berbagai kelompok bersenjata muncul, intervensi dari negara asing ikut memperkeruh keadaan, dan rakyat sipil menjadi korban paling besar. Bayangkan, kota-kota yang dulu penuh kehidupan kini tinggal puing-puing. Aleppo, salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan dunia, pernah menjadi medan perang yang paling mengerikan. Gedung-gedung runtuh, rumah sakit hancur, sekolah ditinggalkan, dan jalan-jalan yang dulu ramai kini sepi diselimuti debu dan reruntuhan. Lebih dari setengah populasi Suriah terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ada yang mengungsi ke luar negeri, menjadi pengungsi di Turki, Lebanon, hingga Eropa. Tapi jutaan lainnya masih terjebak di dalam negeri, hidup dalam kondisi yang sangat berbahaya. Setiap hari mereka menghadapi ancaman serangan udara, bom bunuh diri, penembakan, bahkan kelaparan. Yang paling memilukan adalah nasib anak-anak Suriah. Banyak dari mereka yang kehilangan orang tua, rumah, bahkan masa depan. Anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah kini hidup di kamp pengungsian, atau bahkan bekerja di jalanan untuk bertahan hidup. Trauma psikologis menjadi luka yang sulit disembuhkan, mereka tumbuh dengan rasa takut, bukan dengan harapan. Selain itu, layanan kesehatan di Suriah hampir lumpuh total. Rumah sakit sering menjadi target serangan, tenaga medis kekurangan obat-obatan, dan penyakit menyebar dengan cepat. Bagi rakyat Suriah, sekadar mencari perawatan medis sederhana pun bisa menjadi perjuangan hidup dan mati. Suriah adalah potret nyata bagaimana sebuah negara yang dulu penuh sejarah dan peradaban, bisa hancur berkeping-keping karena perang. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, tidak ada hari yang benar-benar damai. Dan inilah alasan mengapa Suriah selalu berada di daftar negara paling berbahaya di dunia. Setelah kita melihat satu persatu, mulai dari Afghanistan, Somalia,
Yaman, Irak, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, hingga Suriah, ada satu benang merah yang membuat negara-negara ini masuk daftar paling berbahaya di dunia: perang, konflik, dan penderitaan rakyat sipil. Bayangkan, di balik nama-nama negara itu, ada jutaan manusia yang setiap hari berjuang hanya untuk bertahan hidup. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan tawa dan bermain, justru belajar mengenali suara bom dan senjata sejak kecil. Para orang tua yang seharusnya sibuk bekerja demi masa depan keluarga, malah sibuk memastikan keluarganya selamat dari serangan berikutnya. Yang menyedihkan, banyak dari negara ini sebenarnya punya potensi besar. Afghanistan dengan pegunungan indahnya, Somalia dengan laut birunya, Yaman dengan warisan sejarah kunonya, Irak dengan tanah Mesopotamianya, Sudan Selatan dengan kekayaan alamnya, Republik Afrika Tengah dengan berlian dan hutannya, hingga Suriah dengan kota-kota kuno yang kaya budaya. Semuanya memiliki alasan untuk menjadi makmur dan damai, tapi kenyataan justru berbanding terbalik. Konflik berkepanjangan telah merampas harapan rakyatnya. Perang saudara, terorisme, kelaparan, hingga runtuhnya infrastruktur menjadikan hidup di negara-negara ini bukan hanya sulit, tapi juga berbahaya. Bagi mereka, rasa aman adalah sebuah kemewahan. Dan mungkin, disinilah kita bisa belajar sesuatu. Kita yang tinggal di negara dengan kondisi relatif damai sering lupa betapa berharganya rasa aman. Kita bisa sekolah tanpa takut bom, bisa tidur tanpa mendengar suara tembakan, bisa makan tanpa khawatir kehabisan persediaan. Sementara di belahan dunia lain, hal-hal sederhana itu adalah impian yang tak pernah pasti. Maka, ketika mendengar cerita dari negara-negara paling berbahaya di dunia ini, kita bukan hanya diajak untuk merasa ngeri, tapi juga untuk lebih bersyukur. Bahwa hidup dalam damai adalah hadiah terbesar. Bahwa rasa aman adalah harta yang tak ternilai. Dan semoga, suatu hari nanti, negara-negara yang kini penuh konflik itu bisa bangkit. Anak-anak mereka bisa tertawa lagi, kota-kota mereka bisa berdiri megah lagi, dan kata berbahaya bisa digantikan dengan damai. Karena pada akhirnya, setiap manusia, dimanapun ia berada, punya hak yang sama untuk hidup dalam keamanan dan kebahagiaan.